jumpa lagi di Ruang Pagi, ruang podcast berbagi dari Yayasan Indah Berbagi. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Wah, apa katanya? Wah, apaan? Baru juga ketemu. Tapi baru ketemu aja 30 menit tadi kita ngobrol di luar, udah banyak cerita-cerita menarik yang kayaknya sayang kalau misalnya nggak dibagikan secara luas gitu ke teman-teman yang ada di sini. Saya perkenalkan Mbak Ria. Boleh tahu nama lengkapnya? Ria Putri Sekarwidati. Ria Putri. Cadel. Jadi Ria ya, R. Oh, Ria. Nah, cadel kan? Ria Putri. Ria Putri. Selamat datang di Ruang Pagi, ruang podcast berbagi dari Yayasan Indah Berbagi. Saya Sato. Salam kenal. Tadi yang pernah saya sebutkan tadi, kita baru 30 menit. Okay. Cuman obrolannya udah seru banget. Jadi, kenapa nggak kita bikin podcastnya aja sekalian kita ke sini gitu. Padahal aku pemalu loh. Pemalu sepertinya tidak ya. Tipis antara malu sama malu-maluin sih. Mbak Ria, ngapain datang ke YIB? Rumahnya di mana? Sorry sebentar. Sekarang Cinere. Oh, di Cinere. Mas. Nggak terlalu jauh sih ya, tapi kan YIB ini cukup jauh. Ya, 30 menit atau 1 jam dari Cinere. Sejaman ya tadi. Ngapain dari Cinere ke... Nah, sebenarnya awal YIB berdiri aku udah tahu. Berarti YIB berdiri tahun berapa? 2018? 2018 udah tahu? Udah. Udah karena ya salah satu ketuanya ya itu temen dari kecil. Sekecil apa? Temen dari SD, SMP, SMA kita tuh istilahnya bermain di lingkungan yang sama. Gitu, jadi udah kenal bener-bener dari dulu. Dari SD? Iya, gitu. Dia SMP, aku SD artinya ya. Dia tuan dia. Tuan dia, iya terlihat dari wajahnya. Ya, jadi ya memang udah tahu. Jadi sebenarnya awal dia niat buka aja waktu itu udah tahu gitu kan ya. Ya kita pernah lah, maksudnya nggak usah diomongin tentang gimana YIB apa segala macam. Tapi jujurnya aku nggak percaya. Jadi aku ini orangnya susah dasarnya. Susahnya dalam arti nggak percayanya apa? Nggak percaya. Nggak percayanya apa ya? Aku nih orangnya susah. Maksudnya kalau misalnya ada hal baru gitu ya? Iya, jadi aku tuh orangnya yang nggak bisa. Bukan bukan Mas Ria atau apa ya. Kita kan udah biasa ya, misalnya tahu yayasan A, yayasan B, yayasan C gitu kan ya. Aku sama suamiku nih orangnya antik. Kita orangnya nggak percayaan. Kita orangnya nggak suka dikejar-kejar. Kita nggak suka disuruh-suruh, dipush-push segala macam, kita nggak suka. Contohnya aja deh, yang tadi aku udah sempat cerita kan, aku mulai acing ya, gitu, si Pak Ketua ini, Pak Ketua ini sharing gitu kan. Nah, pas dia sharing, aku cuekin. Sharingnya tentang YIB. Tentang YIB. Menyumbang ini program-programnya YIB. Donasi, gitu, tentang donasi. Aku cuekin. Gitu. Tapi nanti ada waktunya, ketika dia nggak sharing, ntar aku telepon, lo ada untuk begini nggak sih? Ada, ya udah, gue ikutan dong, gitu. Abis itu dia follow up lagi tuh nanti, aku cuekin lagi, gitu. Jadi sampai dia menyerah, gitu kan? Sampai dia menyerah. Karena dasarnya aku sendiri nggak yakin, karena jujur aku pernah punya pengalaman, kenal satu yayasan, gitu kan ya. Orang deket juga, gitu kan. Yang niatnya sudah tidak baik. Dalam arti dia niat mendirikan yayasan itu karena ada hak amil tadi untuk memperkaya diri sendiri gitu. Dan ketika orang memperkaya diri sendiri, niatnya jadi tidak pure lagi. Dan kita ngeliatnya udah nggak enak, dan dia mengeksploitasi anak-anak tersebut gitu kan istilahnya kan. Yang sebenarnya nggak diurusin banget. Ada yang urusin banget gitu. Kalau yang itu, jadi aku memang ada beberapa ya. Ada yang satu tempat yang memang oke banget. Ini dia kecil, tapi dia niatnya tuh itu. Gue punya lo anak asuh, gini-gini, ayo dong nyumbang, gini-gini segala macam gitu loh, yang masih kayak gitu sifatnya. Dia sampai nyewa rumah, bela-belain. Tapi begitu kita lihat, nggak keurus gitu loh, maksudnya yang bener-bener gimana sih. Nah, karena ada hak 12,5% tadi itu banyak orang silau.
Ya, ya kan? Jadi kayak menjual kan. betul. Nah, kenapa aku ada di sini hari ini? Jadi awalnya tuh bukan karena ini sebenarnya pembicaraan sudah lama. Udah lama. Gitu loh maksudnya sama Acing ini, tapi seperti biasa kan ya, maklum sudah tua ya. Bapak ketua sudah tua. Apa Cing? Bapak ketua sudah tua, jadinya dia suka lupa gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol segala macam, kita mau buat program yang bukan cuma untuk di sini doang, tapi yang berpanjang. Jadi kita mau di sekitar kita ini juga berguna, bermanfaat, menciptakan lapangan kerja. Kita belum bisa broadcast sekarang apa itu, tapi ada hal yang kita lagi mau lakukan. Nah, karena hal itu aku kesini nih, ya kan? Tapi sebelum masuk situ tadi, berarti tadi yayasan yang approach sama Mbak Ria kan banyak, tapi memang ada tadi cerita kayaknya ada yang cuma memanfaatkan hak amil itu. Itu beneran cerita yang dialami Mbak Ria atau cuma dengar kabar? Enggak, dialamin. Aku tau orangnya. Tapi balasan Allah aku lihat juga ke dia kayak gimana. Aduh. Dan itu amit-amit. Yang istilahnya ya, dia ngidupin dia ngidupin yayasan ya lumayan udah berapa lama. Tapi setelah itu dia kehilangannya jauh lebih besar. Berarti memang tipu apa segala, karena aku kenal dekat gitu loh. Berarti intinya kalau yayasan itu harus dimulai dari hati dan niat awalnya seperti apa. Betul. Nah, betul. apa salah satunya tadi sempat Mbak Ria bilang, ya silakan. Iya betul. Hebat kan? Salah satunya tadi Mbak Ria bilang sempat belum langsung percaya ketika Pak Ade atau Acing share tentang yayasan Indah Berbagi. Apa salah satu faktornya itu atau ada sebenarnya karena masa sih lu bikin yayasan gitu? Iya, jadi kan ya istilahnya kita kenal dari dulu lah, kita tahu seperti apa gitu segala macam. Emang seperti dulu kayak gimana? Jangan dibuka kali ya. Aib nggak boleh dibuka. Iya, tapi betul. jelas tuh aib ya. Ya, pokoknya udahlah kita sama-sama zaman dulunya lah, pada masanya lah ya. Tapi ya maksudnya kita juga yang agak, dia kan bilang juga, kita kan temen rame tuh ya gitu, dia bilang gue suka share juga tuh, jadi ya iyalah lo yang nge-share gitu loh, kita karena kita taunya dia yang saat itu. Oke. Iya kan, jadi dugaan seperti itu aku ngomong, Cing gue seuzon loh sama lu Cing. Langsung ngomong gitu? Iya, kemarin aku cerita depan adiknya, gue seuzon lu Cing sama lu gitu, lu buat yayasan ini niat awalnya apa, walaupun karena banyak orang yang aku ketemu banyak orang yang istilahnya jual kesedihan. Banyak. Ya kan, yang minta. Aku pernah ketipu sama orang juga yang karena tahu aku dulu, terus gimana aku hijrahnya gitu kan ya, dia ke aku mengatasnamakan Islam segala macam, seakan-akan dia kayak gimana banget, yang endingnya nipu. Itu banyak, beberapa lah aku bisa sebutin yang aku alamin gitu loh. Jadi memang karena aku, kalau kata suamiku, bego gitu kan ya. suka terlalu mau dibego, kata teman-teman gue udah bilang sama lu gitu, kayak terlalu kasihanan, percayaan gitu loh. Orangnya baik. Enggak, karena suami enggak. Nah, sedangkan kalau suamiku orangnya saklek gitu, dulunya kan lawyer kan. Jadinya bener-bener kalau dia lihatnya awalnya tuh dulu negatifnya aja. Skeptis dulu dia. Mending skeptis negatif. Orang nyebrang aja dia bisa tiba-tiba bilang kayak baru nyolong tuh orang nyebrang doang gitu depan kita gitu saat itu. Tapi kan lama-lama kita saling mempengaruhi dan saling berubah ya gitu. Jadi aku juga lihat-lihat segala. Aku bilang kemarin, nah pas kesini itu, sebelumnya udah kesini juga tuh makan di Saung sama teman-teman, masih nggak ada apa-apa waktu itu. Turning point-nya gitu. maksudnya? Kemarin pas ya berapa minggu lalu lah, gitu berapa minggu lalu kesini ngobrol-ngobrol, akhirnya lihat deh kesini. Situ aku kaget, terus aku bilang emang berapa orang, emang caranya gimana? Bilang jadi yang poinnya adalah di sini tuh orang kan biasanya nih yayasan biasanya menyantuni yatim, menyantuni duafa, tapi menyantuni saja. Iya.
Iya kan? Udah gitu alumni udah nggak dipikirin, lepas tangan, mereka sudah akil balik, tanggungan mereka sendiri, mereka harus survive sendiri. Kebanyakan Iya. seperti itu, walaupun ada lah beberapa yang ada pelatihan kerja atau segala macam. Tapi kan kalau ini enggak. Di situ aku tuh salutnya di situ. Dan mereka tuh dibekali di sini tuh dengan ilmu ini nggak cuma monoton, tapi yang memang applicable untuk daily life gitu kan. Misalnya ya ini kayak ada tim konten ini, ada tim marketing gitu kan, konsultan donasi gitu kan, ada tim retailnya. Itu masya Allah banget, sampai aku tanya berapa orang. Iyalah, aku pikirannya cuma ya paling berapa orang, 90 ya total. Iya, kurang lebih. Aku sampai, hah? Sampai terus kita bilang, lu di belakang lu siapa sih? Donatur besarnya tuh Tetapnya, siapa gitu kan? Gak ada. Seriusan, pasti ada cukongnya lah kita ngomong gitu kan ya. Kalau zaman dulu tuh gitu. Gak ada. Bener-bener dari sini. Masya Allah. Di situ aku ngeliat, terus aku ya misalnya cerita gitu segala macam, bagaimana pengurus yayasan ini pun yang benar-benar sudah mengabdi jatuhnya. Itu aku berasanya jelek langsung. Dimana 50% dari yang dia dapatkan semua ke yayasan itu, masya Allah banget. Berarti sampai akhirnya hari ini atau tadi pagi datang ke sini untuk berbagi sama teman-teman Ya, jadi di PDC. kalau kemarin kan memang ngobrol sama Bu Ruben segala macam, karena dengan kesibukan segala itu kan pada istilahnya kayak nggak bisa maksimal lagi gitu kan. Jadi kemarin memang aku menawarkan diri biar bisa hidup ini agak berarti. Saya ya sisa hidup kita ngapain lagi sih? Betul. Sekarang kalau nggak misalnya melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang. Jadi aku menawarkan diri based on experience untuk menjadi mentor untuk teman-teman di sini, untuk tim marketing ini. Tapi pada basicnya khususnya Mbak Ria? sales. Enggak. Kalau basic aku lulusannya sih IT. IT. Oh. Aku lulus tuh computer science in IT. Oh. Gitu. Terus bisa paham dunia marketing dan sales? Emang sales terus. Terus menjadi sales terus. Aku sales, aku sales sih, lama di sales. Lama di sales, aku lama di Citibank, udah gitu ke XL, terus ya gitu deh. Nah, Akhirnya punya company sendiri. Kalau yang terkait tadi pagi tuh udah obrolan sama teman-teman PDC, hal apa yang disampaikan di pertemuan pertama? Temanya aku tadi sih dengerin mereka dulu, lebih mendengarkan mereka. Apa sih kendala terbesar mereka di keseharian mereka yang membuat mereka tidak maksimal? Itu keungkap atau Ungkap. bocorin satu atau dua? Percaya diri. Oh. Yang paling utama, percaya diri. Mereka nggak percaya diri, yang jatuhnya mereka jadi minder, yang mereka jatuhnya jadi overthinking, berhubungan semuanya. Jadi yang mereka jatuhnya kusut sendiri, mood, dismotivasi, ya itu nyambung semuanya. Sebentar, kalau percaya diri sama mood, kalau di tim PDC yayasan itu kan mereka tidak bertemu langsung kan, by WhatsApp atau apa gitu. Istilahnya kalau dulu tuh ada internet, email marketing segala macam. Yeah. Apa masih WA butuh Blast. WA Blast? Apa masih butuh percaya diri dan apa tadi kita kurang percaya diri Iya, sama motivasi motivasi iya, gitu. Karena mereka ngerasa Kan nggak ketemu langsung gitu maksudnya. iya, memang mereka tidak ketemu langsung. Tapi itu ngaruh. Tadi diakuin bahwa mereka ngakuin kalau misalnya mereka udah pede nih hari itu nih, ini bisa nih. Mereka nggak percaya dirinya bahwa mereka melakukan hal yang benar nggak sih nih? Oh. Kalau mereka melakukan iya, karena mereka sendiri mereka takut ketika orang itu menanyakan sesuatu, mereka nggak bisa jawab, walaupun lewat WA. Bingung jawabnya. Bingung. Oh. WA template nih, WA template, Iya. spread. Terus ada yang jawab nanya, gelegepan. Tuh. Nah, kalau dari Mbak Ria, solusinya apa kalau misalnya tadi Mereka harus yang dipersiapkan apa? percaya dirinya dulu. Cara nikatinya?
product knowledge. Product knowledge. Oke. Karena tadi aku kasih tahu sama mereka, aku jual beberapa hal yang berbeda. Kemana pun yang namanya udah sales, marketing, whatever, apalagi mereka judulnya konsultan. They have to know the product by heart. Ya. Dan satu kuncinya, they have to believe on the product. Karena tadi terungkap, mereka ada rasa nggak percaya juga bahwa mereka bisa jualan. Gitu. Oke, berarti gini, kalau sedikit saya rangkum, tadi harus percaya sama produknya atau product knowledge. Jadi misalnya kita menawarkan sebuah program yayasan, kita harus yakin dulu program ini sangat baik, Betul. dibutuhkan orang lain, dan kita tahu seluk-beluk tentang program ini sebelum kita share ke WhatsApp. Betul. Oh, oke. Jadi kalau perlu istilahnya yang sudah berjalan nih, kalau kita ngomong sumur, Ya. ya kan? Sumur. Ajak dulu mereka nih ke tempat itu. Wah, asik tuh anak PDC diajak ke sumur. Yang deket-deket aja. Atau bisa dibilang kita buat jadi ini ya, jadi yang menang, yang paling tinggi gitu, atau yang paling termotivasi atau apa, nanti dapat ikut trip ngelihat ini. Karena by experience itu yang akan jadi ngebikin jualan mereka jadi lebih mereka bisa masuk. cerita. Iya. Ketika mereka melihat bukan katanya, Ya. akan beda. Iya, iya. Iya kan? Mungkin aku bisa kayak tadi yang aku bilang, aku bisa cerita soal yayasan ini aku ngalamin. Iya. Kalau katanya mungkin Ragu, gitu akan sih, ada ragu ya. tapi nggak tahu juga ya, Iya, iya, gitu iya, loh. iya, iya. Tapi kalau mereka ngelihat manfaatnya langsung nih, gitu, gimana orang bersyukurnya, bagaimana orang tuh secara teori kita tahu, secara hadis kita tahu, secara ayat Quran kita tahu, tapi logiknya deh, lu nggak ngeliat langsung. Ya udah, makanya aku bilang sama mereka, gue nggak mau ngomongin teori, Iya, iya. kita ngomongin prakteknya aja kayak gimana di real life. Nah itu yang ditumbuhin, gitu. Makanya nggak usah banyak-banyak. Makanya kemarin aku bilang kan, kita sedekah subuh, Ya. kita gerakan sedekah subuh, kecil-kecil tapi terus. Gitu. Nah, terus aku juga encourage mereka untuk kenalan sama donaturnya. Jadi aku bilang, kalian bukan chatbot, kalian bukan mesin, kalian bukan robot, kalian orang. Gimana kalian bisa? Karena tadi mereka juga bilang, kenapa sih ya kak, istilahnya donatur kita bukan donatur tetap, sekali udah. Terus gimana caranya biar mereka bisa jadi donatur tetap? Itu pertanyaannya tadi. Ada pertanyaan gitu dari mereka. Terus aku bilang, ada yang tahu nggak kenapa? Enggak. Kalian kenal nggak sama mereka? Enggak. Udah pernah ketemu mereka belum? Enggak. Terus gimana kalau gimana mereka mau percaya sama kalian? Ya, ya, ya. Berarti kalau di marketing atau sales secara umum itu, kalau saya pernah lihat ada ini, ada apa, customer gathering kayak gitu ya, atau? Iya, customer gathering. Tapi lebih sebenarnya kalau itu kan biaya lagi dan segala macam. Sebenarnya sih nggak usah. Lebih ke cukup mereka nyamperin customernya untuk berterima kasih, kenalan aja, untuk tahu kalau memang customernya bersedia untuk datang ke sini untuk tahu YIB itu seperti apa, lebih bagus lagi. Tapi biasanya belum tentu mau, ya kan. Tapi mereka kenalan, mengenalkan diri mereka, karena kadang-kadang yang kalau untuk di dunia sales marketing yang dipegang tuh orangnya trustable apa enggak, orangnya itu kalau di dunia sales jualan ya. Kalau ini kan donasi ya, donasi itu kan mengajak berbuat kebaikan. Ya udah, yang penting dari YIB sendiri ini yang aku lihat yang bagusnya juga ada audit, ya kan? Itu ada audit tuh, untuk aku udah bagus banget itu, ada auditnya. Terus udah gitu laporan itu transparan, ada di websitenya, iya kan? Semua laporan ada di website, itu udah bagus banget. Jadi udah gitu izin-izinnya juga, aku sampai bilang, Cing lu serius nih semua izinnya itu? Iya, ya udah, aku ada keraguan apa lagi gitu loh. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah. Itu kan ujiannya di situ. Ya udah. Nah sekarang kalau untuk anak-anak yang di sini, maksudnya pasti semuanya mau berkembang apa segala macam, pasti. Pasti semua mau berkembang.
Tapi ini kan batu loncatan ya. Aku bilang juga, ya ini batu loncatan belajarnya di sini. Kalian nggak tahu ketika ketemu sama orang yang suka, itu batu loncatan kalian. Batuk, minum dulu Mbak. Oh iya, menarik tadi batu loncatan. Jadi memang kan kita semua di sini statusnya memang relawan. Kalau relawan dilihat dari secara mungkin salary atau pendapatan rutin bulanannya kan nggak bisa disamakan sama karyawan. Ada apa sedikit tadi menarik tuh batu loncatan, motivasi apalagi yang bisa buat teman-teman di sini tuh jadi kerjanya bukan kerja sih, datangnya tuh nggak cuma sekedar apa ya gugurkin tanggung jawab atau kewajiban kayak gitu. Menurut Mbak Ria tuh apa ngelihat teman-teman relawan yang ada di sini tuh gimana sih? Akan beda pandangan aku sama teman-teman Gen Z. Kalau kita udah ngomong, aku masya Allah banget yang orang-orang di sini tuh justru gajinya udah pahala jariah ya jatuhnya. Udah nggak hitung, udah nggak bisa dihitung. Udah di sana tuh, gitu kan, udah di sana, udah bukan udah di sana tuh, itu udah masya Allah. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga realistis. Betul. Bahwa ya ini masih di dunia ya, dan duit masih butuh banget gitu kan. Itu nggak bisa dipungkirin gitu, munafik lah kalau misalnya kita bilang kita semuanya gini ya, tetap aja masih, walaupun Allah pasti akan cukupi pasti gitu. Betul. Kan rezeki sudah diatur pasti, tapi kan kita harus ada ikhtiar juga. Aduh, lagi batuk nih. Nah, terus apa namanya kita harus ada ikhtiar juga. Mereka itu justru motivasinya itu adalah untuk maju. Kalau kita bilang pasti udah sering kan dibilang bahwa kalian harus sukses biar bisa berbagi ke sini juga apa segala macam gitu kan. Itu benar. Mereka akan sadar itu. Tapi jujur aja ini anak-anak muda. Iya kan, anak-anak muda Gen Z yang masih mikirnya iya tapi gue juga pengen kayak mereka ya, gue juga pengen kayak si itu, gue juga pengen kayak itu, apalagi dengan sekarang yang seliweran di medsos ya, apa namanya itu tuh si orang apa selebgram ya, gitu kan, influencer yang kayak gitu. Aku ada tuh 2 orang di rumah yang kerjaannya di endorse sana sini gitu kan ya, apa namanya ya, aku tahu lah mereka tuh seperti apa gitu segala macam, dan banyak orang yang diskusinya antar mereka, Kak kamu di ini sama si ini nggak ini gitu loh, si ya punya dengan brand-brand apa segala macam. Dan anak-anak sekarang banyak yang mau seperti itu, gitu kan. Nah sekarang di sini tuh kan mereka latihan. Kalau mereka emang pengen dan cita-citanya jadi influencer, ya harus berani ngomong sama orang dulu, itu yang utama. Jadi balikin ke cita-cita mereka, iya kan? Balikin ke cita-cita mereka, tambah mereka berani ngomong sama orang, tambah mereka berani ngomong nih ada di acara, apa segala macam, mereka akan kelihatan. Ya mereka tinggal buat aja vlog sendiri. Kalau yang ke situ, kalau yang enggak, cita-citanya apa? Misalnya kayak tadi, ada yang pengen juga keluar negeri, apa segala macam, ya kan? Lo lakuin apa? Kalau ketemu sama si, kan nggak nutup kemungkinan ketemu donatur, kenal donaturnya, suka sama lu segala macem, terus oh kamu gini ya gini, oh kamu sendiri bagian dari program itu gini, kamu mau nggak kerja di saya? Betul. Tidak garis menutup tangan kemungkinan orang itu. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang yang di luar nurul gitu loh. Jadi bukan cuma ya, kita jangan berpatokan sama drakor sama dracin yang muluk-muluk itu ya, ketemu CEO terus udah gitu berbalik gitu segala macam ya, gitu. Yang nggak semuluk itu juga, tapi banyak kok keajaiban. Aku pernah punya OB di cabang dulu, yang even nanya, Mbak, internet tuh apa sih? Tahun berapa? 2010-an kali ya. Dia masih belum tahu internet itu apa. Terus tuh kita bingung jelasinnya. Tapi terus akhirnya dia usaha, dia ya
apa namanya memang dari keluarga yang kurang mampu gitu, terus ya punya rumahnya juga masih ya apa itulah ya. Tapi akhirnya dia berjuang, dia kuliah lagi. Singkat cerita ketemu lagi, abis itu aku bilang disemangatin. Dia bisa jadi pegawai outsource-nya Citibank, sebagai kontrak di Citibank. Waktu itu Citibank masih ada, sekarang Citibank kan yang gitu udah nggak ada. Terus udah gitu sekarang dia jadi permanen di salah satu bank swasta. Dari OB. Dari OB yang nggak tahu internet itu apa. Dia punya cita-citanya tahu apa? Waktu dia OB data entry. Cuma pengen jadi data entry. Itu kalau di anak IT. Simple as that. Iya, di anak IT data entry tuh ya udah cuman masukin data aja kan. Yes, karena waktu itu di cabang kita ada data entry. Dia cuma pengen jadi data entry yang duduk ini bukan bebersih. Ternyata lompatannya lebih jauh. Kemarin dia kontak lagi kan, emang dia masih suka kontak. Dia apa suka nanya gitu. Terus, Mbak, si ini temen Mbak ya katanya di bank itu. Iya, itu bos-bos saya katanya gitu kan. Oh iya gitu kan, iya tapi jauh banget itu. Terus bilang, kamu dulu nggak kebayangan jadi data entry cita-cita, ya sekarang tingkatin dong cita-citanya. Oh iya ya, tingkatin lagi dia cita-citanya sekarang. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Nggak ada yang nggak mungkin. Berarti menariknya gini, mungkin saat ini teman-teman emang si relawan di YB ini banyak yang Gen Z dan maksud di bawah 30 lah intinya kan. Jangan pernah ubur mimpi teman-teman di sini gitu. Jadi tetap harus mimpi itu harus ada visualnya juga gitu, sambil terus memaksimalkan apa yang kita lakukan di sini kan. Betul. Jadi yang PDC ya serius dengan PDC-nya gitu, yang anak konten serius dengan anak kontennya, yang di saung, di warkop juga serius gitu. Karena tadi jalan hidup orang kan nggak tahu ya, siapa tahu ditemuin siapa, ketemunya sama siapa. Kalau lo bilang balik, ya udah, nggak pernah tahu. Punya memori sendiri, maksudnya pengalaman sendiri langsung berbalik apa gitu, maksudnya secara Akunya. nasib iya dari banyak. Nih, jilbab. Langsung jilbab. Sesulit itu jilbab. Jujur iya. Aku tahu ini singkatnya aja ya. Tuh, udah ditandain tuh, tinggal 5 menit. Oh, tinggal 5 menit. Apa lebih 5 menit lagi? Profesional. Iya. Top. Jadi apa namanya? Aku itu orang yang ya pokoknya kalau yang tahu aku zaman dulu itu cuek banget lah ya. Cuek banget, tomboy. Gitu, terus yang ya tidak berjilbab gitu kan. Oh, dari kecil. Ya, jadi even aku sudah married pun alhamdulillah kalau keluarga suami kan memang berjilbab gitu kan ya. Nah, terus aku nggak pernah berjilbab gitu kan ya, terus selalu ditegur lah gitu sama mama mertua apa segala macam. Kalau ulang tahun dikasihnya baju muslim, jilbab. Anakku ulang supaya tahun ini wah udah dikasih masa nggak dipakai gitu kan. Iya. Anakku ulang tahun dikasihnya Barbie yang pakai jilbab gitu kan ya. Barbie yang pakai emang ada Barbie? Ada Barbie pakai pada jilbab. zaman itu ada. Oh, saya baru tahu Barbie pakai jilbab. terus aku emang orangnya kan emang ya agak kurang ajar sih sebenarnya, jangan ditiru gitu kan ya. Tambah kayak gitu, atas tambah turun, bawah tambah naik gitu kan. Jadi sampai kalau ketemu gitu, aduh Ria itu rendah banget, biarin mah kan seksi gitu loh. Aku yang bisa malah kayak gitu nantangin gitu kan. Aku nantangin. Nah terus waktu itu ada suatu kejadian lah di kehidupan kita yang ya punya ada di titik balik lah kita saat itu. Terus kita pas itu punya utang banyak apa segala. Pokoknya akhirnya ada keajaiban lah saat itu pun kita dapatkan dengan bersedekah. Nah, terus ya itu ada uang, gila ya kita selama ini jalan-jalan gini. Umrah lah kita sekeluarga. Umrah masih dong pakai celana pendek gitu kan ya, pas ngambil koper segala masih celana pendek masih ya gitulah ya. Terus panik nyari baju syar'i kan.
punya. Baju panjang aja jarang gitu kan, kecuali jas gitu kan. Udah dikasih tuh sama teman apa segala macam. Itu dikasih sama teman? Oh, banyak dikasih teman. Udah terus jilbab nyari. Iya. Sampai ada jilbab pertama itu ada punya teman selendang dia, bukan muslim malah. Oh, yang punya. Gitu, Oh, "Ih, bagus nih pakai jilbabnya," gitu lah, sampai kayak gitu. Aku tuh kayak gitu. Terus udah nih, udah Pulang umroh? pulang di sana. Oh, di umroh, di di- umroh, gatel. Pakai jilbab tuh gatel. Karena nggak terbiasa, belum Nggak terbiasa. Udah tuh depan Ka'bah ya, maaf ya Allah, gitu kan, apa dibilang kan, mau Pegang Hajar Aswad. Hajar Aswad gitu, ini aja apa namanya nazar gitu kan. Terus aku bilang terus ada yang bilang nggak boleh kalau nazarnya jilbaban Oh, wajib wajib gitu banget, kan, karena nggak wajib, nggak dalam boleh. hatiku aku juga nggak mau kan nazar jilbaban, emang belum siap gitu Iya. kan, dalam hati gitu, karena memang suami bilang kalau kamu mau berjilbab pas sudah siap. Betul. Dan jangan pernah buka. Aku nggak mau kamu buka tutup. Kalau memang Suami udah berjilbab, pesen gitu. Udah pesen kayak gitu. Jadi kalau emang kamu belum siap, jangan. Nggak usah. Walaupun itu wajib, tapi Ya. kalau Oke. siap gitu kan. Ya. Ya doain aja gitu kan. Ya udah. Terus udah gitu, pulang Jakarta, baru di airport, masih di airport, aku udah buka. Baru turun pesawat umroh nih, Oh, parkiran buka. Apalagi Jakarta panas ya. langsung buka. Kan Desember perginya pas sampai tahun baru, langsung buka. Nah, udah tuh batuk waktu itu 2 hari 3 hari nggak kemana-mana, pergi ke rumah mertua, kok rambut nggak bener-bener gitu kan, ya udah Maksudnya udah disisir teman. disisir kayaknya aduh berantakan banget deh gitu loh. Akhirnya aku pakai pasmina Pasmina, gini doang gitu diselempangin. kan. Selempangin gitu kan. Udah berangkat ke rumah mertua, jatuh-jatuh nih kan, Pasminanya. lemes kan Iya, ya, iya. jatuh-jatuh. Ingat orang Arab pakai pasmina dilibet-libet, set iya gitu kan. Merhatiin juga berarti waktu di Arab ya, ada Merhatiin ilmunya yang dibawa pulang tuh. Iya, terus udah gitu. Mertua senang banget kan, ih kamu cantik, masya Allah, alhamdulillah gitu kan ya. Terus udah gitu, jangan 40 hari aja ya gitu kan, jangan dilepas lagi, jangan 40 hari. Emang 40 hari apa mah gitu? Ya biasanya kalau orang pulang umrah tuh yang nggak berjilbab tuh suka 40 hari, 40 hari pakai gitu jilbab kan, dulu. gitu. Heeh. Aku nggak 40 hari, ini aku hari ini doang. Masih jawab, masih nyaut ini nih mulutnya. Untung nggak punya mantu kayak aku sendiri. Nah, terus udah gitu, nah ya udah kayak gitu. Dilalah besok-besokannya kayak telanjang kalau pergi nggak pakai. Itu otomatis saja, maksudnya. Iya, nggak tahu. Emang kayaknya ya itu itu aku ngerasain yang Allah ngebalik berhati, yang membolak-balik hati tanpa kita sadari, itu yang itu. Jadi alasannya bukan karena suami nyuruh, bukan Enggak. karena mertua yang selalu ngasih kado jilbab. Enggak. Jadi bener-bener ketika besokannya mau ini lagi, aku sampai nggak berani ngeposting. Kalau ketemu temen, aku sampai disclaimer, enggak nih gue cuma pakai doang loh, gue belum berjilbab. Karena teman-teman Aku sampai taunya. kayak gitu. Sampai akhirnya aku posting, waktu itu masih zamannya pet, gitu. Aku posting, nah, diteleponin gitu, "Hah, belum mau kiamat kan?" gitu nih. Belum. Lu berjilbab? Kiamat sudah dekat memang. Saat itu dia bilang, waduh, sampai yang gitu, ah gila, kita juga kayaknya harus pakai jilbab deh. Dia aja sampai udah pakai jilbab, kita belum. Sampai kayak gitu orang. Oh, semudah itu. Bukan, ya memang mudah sih bagi Allah untuk membolak-balik hati manusia, Tapi tapi itu aku ngalamin sendiri, yang untuk aku tuh masih beberapa hari yang lalu tuh aku masih mikir nggak mungkin gue berjilbab sekarang gitu loh. besoknya karena pernah sekali pakai mau keluar tuh. Mau nggak keluar ada. tuh aneh nggak tahu, punya kayak telanjang ya, kayak gimana deh gue keluar kayaknya bagusan, kok gue cantikan pakai jilbab ya gitu loh. Pas ngaca, kok bagusan gue pakai jilbab ya dibandingin enggak. Itu sampai sekarang udah berapa tahun? Berapa tahun ya, itu baru, itu aku baru belum 10 tahun aku berjilbab tuh. Itu 2000, aku meninggal 2018. 2000, sekarang 2014 tahun. 2014. 10 tahun lah. Iya, iya. 2014 tuh. 10 tahun kurang lebih. Tapi habis itu, wow. Aku alhamdulillah
Habis itu kan aku banyak ketipu apa segala, even ketipu untuk haji segala macam. Tapi abis itu hadiah dari Allahnya itu masya Allah. Jadi cobaan ketika aku memutuskan, oke, aku disclaimer, aku berjilbab, itu ada cobaan besar. Ada cobaan besar banget, tapi ketika aku melalui itu hadiah dari Allah, masya Allah. Hadiah itu nggak selalu harus duit ya. Iya, betul. Ya, kesehatan apa itu masya Allah. Aku haji di tahun 2018. 2018. Aku daftarnya Desember 2017. Cepet banget. Orang bilang iyalah furoda mahal, Ah. ya kan? Aku alhamdulillah dapat harga yang lebih murah dari ONH Plus Rezeki. dan 40 hari. Oh, 40 hari. Itu merinding. Itu udah kalkulatorannya udah nggak bisa saya hitung itu. Gak ada itu. Nggak ada hitungannya. Dan itu baru aku lunasin di bulan, aku berangkat Agustus, aku lunasin, aku bayar setengah tuh di Desember. Aku bayar setengahnya lagi setelah ngambil dari salah satu travel agent yang udah terpercaya lah ya, karena plus itu kan aku udah naruh duit di situ. Aku ambil yang setengahnya lagi untuk melunasi, itu baru di bulan Juli awal. Aku berangkat Agustus. Ya itu perjalanan hidup sih ya. Dan walaupun background orang sebelumnya itu terlihat tidak baik, tapi belum tentu kedepannya akan selalu seperti Jadi itu. juga nggak tahu, makanya ini doa tiap hari itu kan istilahnya apa? Izinkan aku meninggal dalam keadaan yang kau terima kan, husnul khotimah. Soalnya kita nggak tahu, dan jangan pernah menjudge orang, itu aja sih aku tuh. Betul. Sekarang melihat orang yang sekarang nggak sholat, nggak apa segala, tapi kita nggak pernah tahu endingnya gimana. Betul. Tapi ada yang alim apa segala macam, di endingnya Iya. seperti apa? Kan godaan setan ketika meninggal tuh Betul. gila-gilaan. Jadi Mbak Ria tuh banyak pelajaran hidup yang didapat dengan pengalaman-pengalaman yang udah dialami sendiri ya. Jadi maksudnya bukan katanya bukan diceramahin guru atau diomelin suami gitu, tapi memang perjalanan berdua suami itu yang akhirnya jadi bikin wah iya ya, akhirnya ya udah kita hidup tadi kata Mbak Ria mau ngapain lagi gitu, tinggal Ya, yang kita ambil sekarang itu pokoknya jangan pernah menyesali sesuatu, karena apapun yang daun jatuh pun ada yang atas izin Allah. Betul. Iya kan. Jadi kemarin pokoknya kita pasti punya penyesalan dalam hidup. Tapi itu pun atas izin Allah. Kita belajar aja dari itu. Kalau ada yang buruk terjadi, ya kita ambil hikmahnya. Kayak kemarin tuh aku kecurian waktu itu, udah lama gitu. Ya kita coba jikapinnya, gue lagi kurang sedekah. Kalkulator Allah nggak akan pernah bohong. Gue ada yang salah nih dengan hitungan gue, zakat mal gue kurang. Atau pokoknya kita tuh semua harus positif aja deh menyikapi hidup sekarang. Gitu. Jangan pernah negatif. Dan ketika kita sudah tidak mampu untuk berbuat apapun, itu nanti lain ya ceritanya. Lain lagi ceritanya. Karena itu beberapa kali ketika kita udah nggak tahu mau ngapain, udah usaha segitunya, kita cuma minta dan pasrah doang sama Allah. Jalan keluarnya saat itu dikasih sama Allah. Dan itu di luar Nurul lagi. Dan itu semua dialami bareng suami. Yes. Wah, kayaknya besok biasanya ajak podcast lagi. Biar ngobrol bareng-bareng, kayak seru pengalamannya. Dia lagi tuh, dia kan tadi kan ngobrol ya sempat ketemu. Iya. Merhatiin nggak muka dia ada yang beda? Nggak terlalu merhatiin, Nggak, kan? tapi suami itu ini sudah ada di operasi. Oh, kalau bekas operasinya aku tahu. Sedikit, betul. Nggak sedikit. Dia itu setengah rahangnya udah nggak ada. Dia dioperasi, dibuka. Ini dibuka nih. Dipotong, digergaji, rahang atasnya diambil, tulang pipi, rahang atasnya semua sudah tidak ada. Wah. Itu episode berikutnya ya. Ini lagi tuh, itu salah satu. Makanya Allah tuh baik banget, sayang banget sama kita. Tadi ngobrol sedikit sama suami. Ini apa namanya? Yang dilakukan kita tuh pagi hari, yang harus kita lakukan adalah bersyukur, dia bilang. Katanya senyum.
Karena kalau orang nggak senyum, itu rezeki katanya susah katanya. Dan dia dengernya dari Gus Baha. Gus Baha tuh saya sering lihat juga gitu. Kalau di timeline pasti saya tonton lah gitu. Jadi wah, satu frekuensi nih sama Gus Baha. Kapan-kapan kita podcast Mas? Iya, ayo katanya. Ya, Jadi seru. itu pun kita juga dengar waktu yang saya dalam keadaan yang terpuruk banget waktu itu tuh yang awal hijrah ya, Iya. awal mulai hijrah yang saya bilang sedekah itu juga dikasih tahu itu. Pagi tuh senyum, bangun tidur tuh senyum. Diomongin tuh kayak gini. Ketika lu bangun pagi, apa namanya, mau sebelah nyebelin apa kayak gimana, adanya tembok kesenyum sama tembok. Karena apa? Katanya kan pagi malaikat keliling bagi-bagi rezeki. Logiknya gini, kalau kalian mau bertamu ke rumah orang, di rumah lagi berantem, Lagi cemberut gitu. mungkin kalau lagi berantem dia denger berantem, jadi ngetok nggak jadi Nggak kan? jadi. Pulang lagi nanti jadi segen, ya kan? Sama. Kalau pagi-pagi kayak saya emak-emak ya ribut sama anak, cepetan beres lama banget, ya udah males kan? Malaikatnya, rame Gitu kan? Gitu lah. Tuh, senyum pagi-pagi. Pagi tuh pokoknya senyum. Senyum. Alhamdulillah bangun, bisa bangun aja alhamdulillah, hari itu masih sehat, Iya, udah alhamdulillah. betul. Mbak Ria lahir. Kalau di stand up comedy tuh kita suka bikin 2 kata lucu. Nah, kalau di ruang pagi kita minta 2 kata baik dari Mbak Ria buat teman-teman semua. 2 kata baik. 2 kata ya. 2 kata baik. ya. Misalnya mandi pagi, misal itu kan 2 kata gitu. Nah, kalau dari Mbak Ria apa? 2 kata baik. Ini pegangan aku sekarang ini yang insya Allah sama suami itu kita nggak lepas ya. Apa yang tuh? dua Kata pas baik. nih 2, bersyukur dan bersedekah. Wah, bersyukur dan bersedekah. Terima kasih Mbak Ria. Sampai jumpa lagi di ruang pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, sip.